semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lesti. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau bahas tentang kadal panana atau blue tongue skink. Lebih tepatnya jenis-jenis alas untuk alas kandang ya, jenis-jenis alas kandang untuk blue tongue skink atau kadal panana. Aku udah siapin jenis-jenis alasnya. Nanti sekalian aku jelasin juga sama kalian kelemahan dan juga kelebihan di masing-masing alas itu. Pokoknya kalau misalkan penasaran, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Yang pertama itu ada, kita langsung aja ya pembahasannya, nggak usah basa-basi. Yang pertama itu ada alas tisu. Tentu kalian tahu dong, tisu itu bisa dijadikan untuk alas kadal panana, terus juga bisa alas untuk ular, dan alas jenis-jenis hewan atau binatang yang kalian pelihara di rumah. Nah, tisu ini sebenarnya gampang banget untuk jadiin alas, karena kan ada yang tisu besar tuh, tisu panjang, ada juga yang begini. Kalau aku sih biasanya pakai yang begini sih, karena lebih murah aja gitu. Nah, untuk untuk kelebihannya, si tisu ini cocok untuk baby. Kalau baby blue tongue skink mungkin cocok juga ya pakai ini, karena dia bisa lembab gitu, karena kan masih baby butuh kelembapan. Jadi si tisu ini bisa kita semprotin. Cuman kelemahannya itu harus setiap hari ganti atau setiap tisu kan gampang banget ininya ya, kalau kena air gitu pasti nggak lama juga pasti bakal kotor kan, atau bakal udah nggak tahu tuh berupa lagi tisunya seperti apa. Pokoknya tisu ini harus sering-sering diganti. Terus juga pokoknya cepet kotor ya, bahasanya kelemahannya itu cepet kotor. Terus harus terus-terusan diganti. Sama apa kelemahannya tisu ya, pokoknya untuk kelebihannya si tisu ini, pertama mudah didapat. Nah, kelemahannya satu lagi, kurang harganya lumayan mahal. Jadi kita harus beli tisu banyak buat si blue tongue skink atau untuk alas si blue tongue skink itu. Tapi sebenarnya sih kalau blue tongue skink udah nggak cocok pakai tisu ya. Kalau untuk baby mungkin masih cocok. Kalau udah blue tongue skink yang besar itu udah nggak cocok. Nah, kalau misalkan nggak cocok pakai tisu, pakai apa lagi sih alas selanjutnya? Tenang aja, kalau pakai tisu nggak cocok, alas selanjutnya yaitu aku rekomendasiin kertas. Kenapa aku rekomendasiin kertas? Karena kelebihan si kertas ini gampang banget kalian dapat. Jadi kertas atau koran ya maksudnya. Jadi koran kan kalau udah nggak kepake, ya sayang kalau misalkan dibuang gitu aja, atau disimpan lama-lama takutnya nanti dikena rayap dan lain-lain kan. Mending kalian buat alas, manfaatkan buat alas si binatang peliharaan kalian, atau si blue tongue skink, atau juga ular dan lain-lain. Pokoknya untuk tisu ya. Terus kelebihannya lagi, dia gampang ya ngebersihinnya. Jadi kalau misalkan kotor nih si tisunya, itu tinggal kalian isi tisu lagi si kertas. Kalau misalkan si kertasnya kotor, tinggal kalian angkat aja terus dibuang deh gitu. Nah, oh iya, aku lupa tadi ngasih tahu, untuk tisu sebaiknya jangan tisu basah, karena tisu basah kan ada alkoholnya. Jadi untuk tisu itu nggak boleh tisu basah ya, takutnya malah kemakan atau gimana kan sama si binatang peliharaannya. Mending tisu kering aja terus kalian basahin gitu. Oke, kita lanjut ke kertas tadi. Untuk kelemahannya, si kertas ini nggak nyerap bau teman-teman. Ya kalian yang punya peliharaan atau kayak ular gitu, mungkin kalau misalkan pakai alas kertas sudah tahu lah ya. Kalau abis pup tuh, udah nggak kuat itu. Pokoknya kalau abis pup itu harus benar-benar langsung dihilangkan, karena baunya tuh kemana-mana gitu. Jadi harus rajin juga membersihkan si kandang blue tongue skink atau kandang hewan-hewan yang kalian punya di rumah. Oke, terus kalau misalkan pakai tisu, aku ya nggak mau pakai tisu deh kak, soalnya ruangannya sempit, terus takutnya malah cepet bau dan lain-lain. Tenang aja, ada lagi alas yang selanjutnya, yaitu ada serbuk kayu. Serbuk kayu ini nyerap bau ya teman-teman, kelebihannya. Jadi jadi aku bisa rekomendasiin kalian si serbuk kayu ini buat alas si blue tongue skink tadi. Nah, tapi kelemahannya si serbuk kayu ini kalian nggak bisa pakai buat
si blue tongseng pada saat lagi makan atau misalkan lagi kawin ya, atau lagi dikawinin sama kalian gitu lah, lagi dikawinkan gitu sama si blue tongseng betina, bisa pokoknya nggak cocok ini, soalnya takutnya malah kebawa atau kemakan gitu kan si serbuk kayunya, jadi takutnya bahaya juga buat si hewannya itu. Nah itu kelemahan dan kelebihan si serbuk kayu. Nah sebelum aku lanjut ke alas-alas yang selanjutnya, kayaknya aku butuh semangat dari kalian dulu, makanya kalian harus subscribe dulu channel aku. Terus juga kalau misalkan channel aku ini ada teman kalian nih yang melihara hewan tapi dia nggak tahu, atau melihara reptil tapi nggak tahu harus belajar kemana dan lain-lain, kalian tinggal tonton aja video-video aku. Mungkin kalau misalkan ada yang masuk sebagai pembelajaran kalian, itu bisa diambil aja. Ada yang baiknya silahkan diambil aja, kalau yang buruknya kita sama-sama belajar aja, oke? Jadi kalian bisa komen aja di bawah apa aja gitu yang maksudnya pengalaman kalian tentang melihara hewan, atau misalkan mau komen, kak aku request dong mau bikinin video apa atau apa gitu, silahkan komen aja di bawah, oke? Tenang aja, nanti aku tampung satu-satu. Yang penting selama itu tentang reptil, insya Allah aku bakal berpelajari dulu ya. Oke, kita langsung aja ke alas yang selanjutnya. Nah ini ada forest bug. Forest bug ini dari kayu, cuma aku nggak tahu kayunya kayu apa, aku lupa kayunya. Pokoknya kalau misalkan ada yang dari kamu nih ada yang tahu dari kulit kayu apa forest bug itu, silahkan kalian komen di bawah. Untuk link pembelian forest bug itu, kalau misalkan kalian nanya kak beli forest bug di mana, kalian bisa cek aja di link deskripsi yang ada di video ini, oke? Nah ini tuh kelebihannya, aku bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya tuh yang pertama dapat menyerap air, terus juga nyerap bau juga, dan yang paling penting itu dia nih bisa dicuci ulang, dipakai ulang. Jadi kalian kalau misalkan dia kotor terus kalian cuci, jemur sebentar baru dipakai lagi gitu. Itu yang paling penting sih menurut aku. Dan yang lebih pentingnya lagi, ini tuh kalau misalkan dipakai buat alas si blue tongseng itu lebih terlihat natural aja gitu kandangnya. Apalagi kalau kandangnya kayak kandang di kayak apa namanya, akuarium kayak apa tuh yang aku biasa pakai, pokoknya kayak akuarium gitu. Terus kalian pakai ini di susun, habis itu kalian pakein kayak hiasan daun atau apapun gitu, lebih terlihat natural deh. Pokoknya cocok untuk display ya kalau untuk alas forest bug ini. Untuk kelemahannya aku lupa. Untuk kelemahannya yang paling penting adalah harganya lumayan. Coba kalian cek aja nanti di link deskripsi ini, link ini untuk pembeliannya. Menurut aku sih ini worth it banget ya, si forest bug ini buat alas. Cuma ya itu tadi, alas ini nggak bisa buat pas lagi kawin atau apa gitu, atau lagi makan bisa aja, cuma mungkin si makanannya tuh takutnya malah cepet kotor gitu. Cuma nggak apa-apa. Kalau untuk kawin sih jangan ya. Kalau untuk dikawinin itu lebih baik pakai alas kertas aja atau koran gitu, jadi biar aman juga sih siapa namanya si blue tongsengnya. Oke, next yang selanjutnya adalah koko-kokoan. Koko-kokoan. Ya aku bakal bahas tentang koko-koko ini, ada koko apa aja. Nah ini dia koko-kokoan. Kokoan itu ada koko pit, koko chip, dan juga koko khas. Cuma yang aku punya saat ini adalah koko pit dan koko chip. Nah ini sebenarnya sama-sama dari kelapa, dari kelapa, cuma yang ini lebih dihaluskan. Kalian bisa lihat nih, lebih halus gitu, jadi kayak tanah atau kayak yang tanah yang buat tanam-tanaman gitu. Kalau ini lebih ke kayak didadu-daduin gitu. Nah yang mana yang bagus? Menurut aku sih semuanya bagus, tergantung kalian ya. Tapi pokoknya kalau yang bentuknya begini sama forest bug tadi itu lebih, kalau misalkan untuk display cocok banget ya. Jadi dia tuh lebih kelihatan natural banget gitu loh kalau untuk display. Itu kelebihannya yang pertama. Terus juga dia dua-duanya ini menyerap bau sama menyerap air juga. Nah kalau misalkan yang ini nih si kokopit itu nggak cocok banget buat buat dia lagi makan gitu. Jadi kalau misalkan si blue tongseng kalian mau makan, jangan di alas kayak gini nih, lebih baik dikeluarin atau di atas tutupnya dulu kalian kasih makan gitu. Kalau ini nggak apa-apa, soalnya ini
nggak kemakan juga kali sama dia ya. Pokoknya diatur aja sama kalian gimana baiknya kalian naruhin alas-alasnya ini. Yang satu lagi dari kulit kelapa juga sama ada si Koko Khas, cuma aku nggak punya. Pokoknya keduanya ini intinya sama-sama menyerap air, cuma kelemahannya ini tuh harganya lumayan. Untuk kalian mau ngecek harga si Kokopit atau si Koko Chip atau si Koko Khas, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Menurut aku sih kalau misalkan buat kalian yang apa ya, nggak mau keluar ini banyak gitu, atau mau yang biasa-biasa aja, nanti ini nggak kurang cocok gitu. Atau kalau misalkan buat kalian yang mau display aja, ini cocok banget buat kalian, apalagi forest bug tadi kan. Oke. Nah selanjutnya ini yang terakhir ya, forest bug Kokopit, Koko Khas, dan juga Koko Chip. Nah sebenarnya banyak banget kan, mulu nih. Sebenarnya banyak banget tadi yang aku bilang dari awal untuk alas-alas si Blue Tongsking ini. Tapi walaupun banyak, itu balik lagi sama kalian ya, terserah kalian cocoknya mau pakai apa. Aku sih biasanya tergantung ya, kadang aku pakai Kokopit, terus juga kadang pakai kertas, atau kadang kalau misalkan lagi pengen wow gitu pakai forest bug. Cuma pakai forest bug aku jarang, lebih kebanyak pakai kertasnya, karena kan sering ngecek juga, jadi kalau 3 hari sekali aku beresin gitu kertasnya. Oke, jadi baik lagi sama kalian, terserah kalian mau pakai alas apa, yang penting aman dan nyaman untuk si Blue Tongsking tadi. Nah untuk kandangnya, aku saranin lebih baik kandangnya itu ukurannya agak besar ya, walaupun masih baby tapi kandangnya agak lebih besar aja gitu dari si Blue Tongskingnya, karena gimana pun si Blue Tongsking nantinya bakal besar gitu, jadi kalian harus siap-siap juga. Nah untuk kandang nanti aku bahas lagi di video yang akan datang, jenis-jenis kandang atau setup kandangnya aku bakal bahas lagi di video-video yang akan datang. Oke, untuk sekarang I think enough, karena aku mau bikin belum bikin tentang kandang juga kan sama kalian, dan nanti aku jelasin juga tentang kandang, jenis-jenis kandang yang cocok untuk si Blue Tongsking. Oke, pokoknya makasih banyak yang nonton videonya, semoga videonya bermanfaat buat kalian, dan maaf banget tadi aku belibet banget. Oke, see you di video aku yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.